Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di sini di channel Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian diberi rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Ki Jamrong akan menceritakan tentang kisah cucu Tuan Tanah Part 11. Nah, seperti apakah ceritanya? Dan lebih jelasnya untuk tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya bila Anda tidak ingin ketinggalan tentang cerita-cerita terbaru dari Ki Jamrong. Sebelum lanjut, jangan lupa follow juga IG kami. Bila kalian ada pertanyaan untuk Ki Jamrong bisa ditanyakan lewat IG. Segitu aja dari kami, dan ini dia cerita tentang kisah cucu Tuan Tanah Part 11. Gak tahu tujuan arahnya, selalu jalan, gak ada hujan, gak ada angin, gak ada panas, selalu jalan, gak ada siang, gak ada malam, selalu jalan. Jadi si anak itu kalau selalu jalan tuh dalam pikirannya tuh jadi udah nekat gitu lah ya. Jadi udah lupa sama keluarganya, udah lupa sama rumahnya, udah lupa sama tanah kelahirannya. Selalu jalan terus, yang malam hujan. Pas di suatu hari itu hujan lumayan terasa, hujan angin. Itu si anak tuh lari cari gubuk. Pas di situ ada gubuk, si anak itu langsung masuk ke gubuk. Di situ duduk merenung aja, duduk sendirian. Si anak itu tuh duduk nungguin hujan reda. Itu semakin lama hujannya tuh bukannya semakin kecil, malah semakin besar hujan tuh. Yang namanya petir, yang namanya kilat halilintar itu semakin menyambar terus. Tapi itu si anak tuh di situ duduk merenung, dia sambil sholawatan, sambil wirid, duduk nggak berasa mungkin dikarenakan duduk di situ hujannya deras lama. Itu si anak tuh ketiduran di gubuk itu tuh ya, ketiduran. Di dalam impiannya tuh si anak ada yang bawa, tahu siapa yang bawanya. Itu perasaan si anak itu dibawa ke suatu negara, di situ tuh negara yang keraton gitu ya. Di keraton itu si anak itu ketemu sama prajuritnya, sama siapa tuh. Pas itu di dalam impiannya tuh ketemu sama raja, terus raja nanya, "Hei anak kecil, kamu kesini dengan siapa?" "Nggak tahu, saya tuh ada yang bawa kesini tuh perempuan, teteh. Kamu tahu nggak namanya?" "Nggak tahu raja, saya namanya teteh itu nggak tahu." "Kamu kira-kira tahu nggak orangnya, kenal nggak wajahnya?" Itu si anak itu ngeliatin, nyari-nyari yang tadi bawa. Terus si anak kecil tuh, "Gak ada raja di sini, gak ada orangnya, mungkin ada di luar." Itu raja ketawa enak banget.
enaknya raja itu. Kamu benar-benar ya, kamu benar-benar, kamu masih polos, masih kecil, masih orang, masih bayi kamu. Emang saya raja masih bayi? Iya, itu menurut kamu. Menurut di alam sini itu kamu tuh masih bayi. Oh begitu raja ya? Iya. Kamu maksudnya mau kemana? Masih bayi, masih orok, udah keluyuran. Gak tahu raja, saya tuh pengen punya pengerti arti ya, namanya ilmu penemu sampai pemakai raja, tapi saya nggak tahu di mana adanya, di mana mintanya sama siapa saya nggak tahu. Oh jadi kamu pengen punya begitu? Iya raja. Gimana kalau saya, kata raja tuh, gimana kalau sama saya kamu dikasih, mau nggak? Kasih apa raja? Iya itu, kamu maunya apa? Oh yang ilmu ya raja. Iya kamu. Ya udah kalau mau ayo ikutan saya, kata raja tuh. Itu si anak kecil itu dibawa ke belakang. Tangannya tuh sama raja tuh dipegang, tangannya si anak kecil tuh dibawa ke belakang. Ketaunya tuh di belakang situ tuh ada sumur pancuran di situ tuh. Kata raja, udah kamu mandi dulu di situ tuh, mandi raja. Dingin raja? Enggak ah, dingin. Mandi anget? Enggak raja, itu kelihatannya beruap. Iya itu anget, mandi. Itu si anak kecil itu sama si raja tuh dijongklokin, didorong, ya, kejebur aja mandi. Udah nyaman mandi begitu kejebur ke kolam, itu bener airnya tuh anget malah. Si anak kecil itu malah seneng mandi terus. Wah gila gitu ya, namanya anak kecil kalau main air gimana gitu ya, seneng gitu. Seneng si anak kecil itu main air. Udah kelamaan sih itu si raja tuh ngeliatin aja. Terus nanya, udah kamu udah naik raja? Ya udah naik, kamu naik ke situ. Udah naik, terus ke sama si Bannya manggil, Ban, ya raja, kamu ini ambil pakaian buat ini anak salin. Ya raja, si Ban tuh masuk ke dalam, ngasih pakaian. Tapi pakaiannya tuh bukan pakaian biasa, jadi pakaiannya tuh pakaian kerajaan gitu, seperti anak ya, mungkin bekas pakaian anak raja lah, anak pangeran mungkin. Itu dipakai sama si anak kecil itu, si pakaian dipakai sama itu anak tuh. Udah make pakaian dari kerajaan itu anak kelihatannya tuh rubah, kelihatannya tuh berwibawa, anggun, nyaman, kalem kelihatannya tuh. Waktu habis pakai baju itu, si anak itu tuh kelihatannya tuh dewasa, badannya tuh tinggi besar, dalam itu tinggi besar. Udah gitu terus dipanggil, ayo kamu ikut saya, kata raja. Jadi si anak itu ngikutin terus raja. Pas di situ ada lapang, di situ latihan bela diri. Wah, loncat sana loncat sini, pasang jurus ini pasang jurus itu latihan bela diri di situ. Kelihatannya tuh, kelihatan bela dirinya tuh si anak kecil itu tuh bener-bener bisa menguasai begini. Udah begitu si anak kecil tuh sama si raja itu dikasih minum. Nih kamu minum. Ya raja, saya haus, kata anak kecil. Terus saya habis minum. Dah, kamu sekarang udah punya ilmu, ayo kita masuk lagi ke pendopo, ngobrol lagi dengan raja. Kamu sekarang udah punya ilmu bela diri, udah pakai baju, udah pakai pakaian. Tolong kamu jangan pakai sembarangan, tolong jangan pakai ceroboh, takabur, sombong, adiguna, jangan ya. Nggak mungkin raja, kalau saya nggak ada pikiran begini begitu, nggak ada. Ya syukurlah kalau begitu. Ya udah nih, kata raja tuh, ini bawa buat kamu ya. Ini kalau kamu suatu saat membutuhkan, tinggal
tinggal pegang aja ya. Itu si anak kecil waktu di dalam impian tuh dikasih barang kecil warnanya tuh kuning, itu diterima sama si anak itu. Udah kamu nih, terus langsung dikantongin. Udah dikantongin itu tuh udah sekarang kamu udah latihan capek, udah apa, kamu udah silahkan tidur, kata raja tuh. Terus si anak kecil itu disuruh tidur malah tidur. Udah tidur tuh, pas tidur di dalam impian tuh tidur, tapi dari kenyataannya tuh si anak tuh bangun tuh dia celingak celinguk ngimpi kok kayak beneran begini begitu, ada apa. Itu si anak kecil itu memperagakan, kebetulan hujannya udah reda, jadi praktek langsung yang waktu di dalam impian itu tuh langsung pasang jurus, loncat sana loncat sini, jurus ini jurus itu. Jadi bisa menguasai dengan sendirinya. Tapi si anak kecil itu bingung, pakaiannya tuh bukan pakaian dari kerajaan, udah pakaian biasa yang tadi dia yang pakai anak kecil itu pakai. Dan sampai dibuka dicari, itu pakai yang dari raja tuh. Udah lama kelamaan si anak itu sadar, walah saya tuh ngimpi ya tadi tuh, tapi kok saya bisa silat ya, bisa begini, aneh, tapi bajunya gak ada. Pas lagi duduk itu duduk di situ, semakin lama semakin malam, hujan semakin reda begitu ya. Ya sekitar cuaca udah dingin itu tuh. Terus dari kejauhan tuh kelihatan putih mendekat, udah dekat, siang baju putih itu dia salam, assalamualaikum Jalu. Terus si anak kecil itu ngomong, waalaikumsalam Eyang, sini Eyang hujan. Ya Jalu. Itu si Eyang itu langsung duduk. Jalu, Eyang boleh nggak duduk di sini? Oh silahkan Eyang duduk di sini. Ya Eyang, ini juga bukan tempat saya, ini punya orang. Saya di sini itu tadi kehujanan, jadi ngeduh di sini. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa. Berarti bukan punya kamu, bukan Eyang. Oh iya. Eyang hujan-hujan malam-malam dari mana, mau kemana Eyang? Kata sana kecil. Kata Eyang tuh, kalau Eyang Jalu kalau malam suka lewat sini. Kalau malam tuh ini tuh Eyang tuh kalau malam tuh suka lewat sini. Itu tiap malam tuh lewat sini jalan sendirian. Pas dari kejauhan kamu lagi duduk di situ sendirian, makanya jadi Eyang langsung datang sini. Oh Eyang tiap hari lewat sini? Iya lewat sini. Eyang kalau ini namanya gunung apa? Kampung apa ya? Udah kamu di sini, kalau kamu pengen tahu, ini tuh gunungnya tuh Gunung Merapi. Di sini tuh. Kamu orang mana? Kata Eyang itu. Saya tuh orang sana Eyang, orang sana. Kenapa kamu jauh-jauh dari sana ke sini tuh mau cari apa? Eyang, saya tuh nggak tahu Eyang. Saya tahu yang dicari, saya tuh nggak tahu apa yang dicari nggak tahu. Kamu pergi dari rumah udah lama? Udah Eyang, semenjak rambut saya masih pendek, sekarang rambut ini saya udah panjang. Oh gitu. Kamu udah makan belum? Belum Eyang. Makan dari mana? Uang aja nggak punya. Kamu lapar? Kata Eyang. Ya Eyang lapar. Itu si Eyang tuh buka bungkusannya dari kantongnya tuh, langsung dibuka, ada makanan. Nih kalau kamu lapar nih makan. Itu si anak kecil itu dikasih makanan sama si Eyang tuh itu. Girang banget, mungkin lagi lapar ada makanan dia. Udah kamu makan.
Kalau Eyang sih ada lagi, udah Eyang sih ada di sini, udah kamu aja makan dulu, nggak habis ini. Ya Eyang terima kasih, kata si anak kecil itu. Itu si anak kecil itu makannya dengan lahap, makan terus. Tapi anehnya si nasi sekepal itu gak habis-habis, anehnya tuh, gak habis-habis. Terus keselak, aduh Eyang, saya pengen minum. Oh iya ya, kata saya, ya lu Eyang maaf ya, yang lupa nggak ini yang ngelarin air. Si Eyang itu ngambil lagi dari tasnya, ngambil semacam dari kain gitu, terus ditumpahinnya tuh di situ di daun talas. Minum, terus anak itu udah minum. Kamu dari sana ke sini mau nyari apa? Nggak tahu Eyang, saya tuh nggak tahu. Pokoknya saya sih senang aja jalan-jalan begini. Kamu udah lama? Ya Eyang, saya dari rumah tuh dari rambut pendek, sekarang saya udah panjang. Oh begitu. Yang udah kamu jelajahi sampai kemana aja? Nggak tahu Eyang, udah ke sana, udah ke sini, udah jauh, nggak tahu dah ya. Udah lewat hutan, lewat kota, lewat sawah, lewat gunung, lewat laut, udah kemana-mana Eyang. Saya nggak tahu tempat-tempatnya. Oh begitu, nggak apa-apa. Udah sekarang kan kamu udah makan, udah Eyang mau berangkat lagi ya. Ya Eyang terima kasih. Itu si anak kecil tuh langsung cium tangan. Tapi waktu cium tangan tuh aneh. Waktu pas pegang tangannya tuh seperti ada yang masuk ke tangannya tuh, seperti kesemutan gitu, kesemutan. Ada yang seperti ada yang masuk kayak kesemutan. Tapi si tangan Eyang itu tuh anyep gitu, dingin. Udah gitu dia tuh si anak kecil itu kepalanya tuh dielus-elus. Ya Jalu, kamu lah mau bener, biar ada manfaatnya, ada berkahnya dari Allah. Mudah-mudahan kamu perjalanan kamu selamat, nyampe tujuannya yang apa kamu cari, mudah-mudahan dapat dari Allah. Ya Eyang terima kasih Eyang. Udah ya yang mau berangkat lagi. Ya Eyang terima kasih. Itu yang pakai baju putih, jubah putih itu, begitu ngelangkah 2 langkah ke sana tuh udah nggak kelihatan lagi, nggak tahu arah, nggak tahu kemana, nggak ada, nggak kelihatan, nggak, begitu aja. Itu si anak kecil itu celengak-celingak, ini orang, kata si anak kecil tuh dalam hatinya, dalam pikirannya tuh, ini orang sakti juga ya, begitu aja udah langsung nggak ada, aneh, bisa terbang kali atau gimana. Si anak kecil ngomong gitu, udah. Si anak kecil tuh duduk di situ merenung, jadi mikirin, inget-inget yang udah dari pertama keluar rumah sampai kejadian ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu, kejadian kehujanan sampai udah yang namanya pengalaman selama perjalanan anak kecil itu diinget gitu. Kalau dia lah inget masa kamu ini, kadang-kadang air matanya keluar air mata. Di situ tuh duduk lama, semakin malam. Udah mungkin si anak kecil itu udah mungkin jenuh atau gimana, perutnya udah kenyang, langsung dia dalam hatinya udah saya mau pergi lagi, bilang begini udah gak apa-apalah, saya mau jalan, kata si anak kecil. Itu si anak kecil itu melanjutkan perjalanan, arahnya kelihatan si anak kecil itu di situ ada jalan setapak, jalan. Dia selalu sholawat, wirid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu selalu wirid, kadang sholawat, kadang wirid, ya begitu terus juga. Nggak dari situ, pertama dari saung itu, dari gubuk itu, dari depan kelihatan seperti lampu 2 kanan kiri, warnanya tuh merah. Itu si anak kecil itu udah biasa ngeliat kayak begitu, itu udah nggak asing lagi, deketin udah deket tuh, nggak taunya tuh dia kaget juga. Masalah yang punya mata itu
ngeluarin suara, wah gitu. Jadi si anak kecil itu kaget, aduh ada mau kok gitu. Tapi si anehnya tuh si macan itu nggak nerekam, udah gitu tuh, udah deket berhadapan dengan anak kecil itu, si macan itu berubah wujudnya tuh, berubah jadi kakek-kakek. Terus si anak kecil tuh ngomong, kek tadi macan di sini larinya kemana kek, kok nggak ada kek, kakek dari mana kek kok ada di sini. Itu si kakek itu senyum manis si kakek itu senyum manis. Tapi nggak senyum manis, udah kamu jangan mikirin begituan, ya udah sih, udah nggak apa-apa, yang penting nggak apa-apa. Kamu dari mana? Ya kayak saya tadi habis ketiduran di gubuk itu, di saung itu, saya ngimpi malah ketemu sama eyang yang jubah putih dikasih makan. Itu sih kakek kita ngucap, alhamdulillah itu rezeki kamu, milik kamu, mudah-mudahan bermanfaat buat kamu ya. Iya kek, makasih kek. Kakek mau kemana? Ya kakek sih ya begitu aja, kalau kakek sih itu aja, di sini suka main keliling-keliling. Oke, berarti sama yang itu ya. Itu si kakek tuh senyum si kakek tuh. Ya udah, kamu sekarang mau kemana? Ya kek, saya mau ke sana. Ya udah ya, kamu mau lanjut, mau kakek mau jalan ya. Ya kek, itu yang namanya harimau tadi, yang si kakek itu yang jelmaan dari macan itu langsung jalan. Udah beberapa langkah dari si anak kecil itu berubah wujud jadi macan lagi, berubah lagi jadi macan lagi. Itu si anak tuh nyengir, terus dia gerutu dalam hatinya, pikir-pikir kekuasaan Allah, kebesaran Allah, gak ada yang mustahil, kata si anak kecil itu. Binatang jadi manusia, manusia jadi binatang, ada yang begini, ada yang begitu, jadi aneh, kata si anak kecil. Ya dia udah langsung jalan. Tapi yang namanya wirid sama sholawatan itu nggak pernah putus, nggak pernah, jalan. Pas kedengaran dari kejauhan ada suara azan, ya azan subuh. Terus si anak kecil itu ngucap, alhamdulillah udah siang, ini saya udah nyampe ke perkampungan. Jalan. Pas udah agak siang, kedengaran suara air terjun, kedengaran di situ suara air terjun. Terus si anak kecil itu mendekat ke air terjun, mendekat. Di situ kelihatin ada batu, duduk di situ, batu duduk. Dia sadar, alah, kata si anak kecil, aduh saya belum sholat subuh. Langsung si anak kecil itu ambil air wudhu di situ tuh. Habis wudhu, tahu arahnya kemana, kurang tahu. Itu langsung sholat subuh. Udah sholat subuh tuh berdoa wirid terus. Udah berayan tuh langsung jalan lagi, terus ngikutin arah air, tuh. Jalan ya kurang lebih 3 jam. Di depan tuh kedengaran ada yang lagi mandi, kejubar di kali itu, kejubar. Sama si anak kecil itu dideketin terus, mendekat. Gak taunya bukannya orang mandi atau gimana, gak taunya ada semacam babi lagi mandi gitu, babi hutan lagi mandi. Wah, sama ininya tuh, sama sebangsanya gitu, lagi kejar-kejaran, lagi mandi gitu, seneng, lagi girang, lari sana lari sini, terus sudah naik loncat lagi begitu terus tuh yang namanya babi hutan tuh lagi mandi.
Mungkin udah kecium baunya si anak kecil itu dan kejauhan si babi itu pada nengok. Itulah yang namanya babi, bubar semua pada kabur ngelihat anak kecil itu. Si anak kecil itu kok senyum, itu babi itu pada takut sama saya, katanya tuh, kata si anak kecil itu takut. Jalan terus makin lama semakin jauh di bekas babi itu, makin lama makin jauh. Di situ tuh yang namanya hutan gitu, susah hutan belantara yang namanya seperti alang-alang segala macam, sampai jalan juga susah. Terus tuh si anak kecil itu bikin jalan mamanya. Dia kan si anak kecil itu nggak bawa perabotan, main tarik aja pakai tangannya, bikin lagi jalan terus. Gak taunya waktu megang kayu dikira itu kayu, dikira tuh pas dipegang si anak kecil itu nyatanya bukan kayu, bukan, itu ular. Pas ular diusap-usap, kok kayu kayak begini, kayak sisit ular katanya tuh, kayak sisit ular itu bagus, kayak ini kalau buat tongkat bagus ya, kalau buat tongkat. Pas pas lihat ke atas si anak kecil itu jadi si kepala ular tuh di atas kepalanya si anak kecil udah begitu siap mangsa. Terus ada si anak kecil tuh ngomong, kamu jangan ganggu saya, kalau saya kan nggak ganggu kamu. Tadi pegang-pegang tuh bukannya apa, jadi dikira tuh kayu kamu. Itu si ular tuh kayak ngerti, si ular tuh langsung tadinya mau natap begitu, dia langsung ke atas, turun ngejebur ke kali. Si anak kecil itu senyum. Kebesaran Allah, binatang ngerti omongan manusia ya, kata si anak kecil. Jalan terus jalan, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Pas di dekat, hampir dekat ke daerah ke perkampungan, di situ kedengaran yang namanya orang, kedengaran yang pada teriak-teriak, lari, pada lari. Banyak emang kelihatan, banyak yang lari. Si anak itu tuh, si orang-orang itu pada lari ke gunung tuh, lari. Gak taunya di situ dengar suara tembakan, di situ tuh banyak tembakan. Tahu tembakan apa tuh? Tembakan. Tembakan. Lama kemudian terdengar suara tembakan dari bawah tuh, dari kampung, suara tembakan. Terus nanya si anak kecil, terus nanya, emang ada apa? Hasilnya di situ tuh ada gerombolan, ada perampok di bawah tuh, perampok. Makanya kami di sini pada lari ke hutan menyelamatkan diri, menyelamatkan harta. Di bawah tuh ada rampok, gerombolan. Mang, kalau gerombolan apa itu, Mang? Ya punya gerombolan lah, gerombolan. Terus lari. Jadi si anak kecil itu langsung sambil bingung mikirin gerombolan tuh, jalan apa tuh gerombolan. Itu yang namanya suara senjata bedil itu. Dardero dari sana sini, wah namanya suara senjata itu. Kayaknya sih saling balas membalas kayaknya sih. Tuh dardero sebenarnya. Udah lama kemudian nggak kedengaran. Ya sekitar udah suara bedil tuh ya, senjata tuh ya sekitar 3 atau 4 jaman lah kurang lebihnya. Udah gitu nggak kedengaran lagi, nggak kedengaran. Jadi si anak kecil itu turun terus ke bawah, turun. Maksud tujuannya tuh mau ke kampung yang tadi habis perang itu. Lagi jalan enak-enak, nggak taunya dari arah belakang ada 2 orang nyergap si anak kecil itu. Ditangkap si anak kecil itu, ditangkap. Ini kamu mata-mata katanya tuh. Mang, saya bukan mata-mata, Mang. Gak, kamu pokoknya kamu mata-mata kecil. Itu yang namanya si anak kecil itu dipegang sama orang yang pakai baju hitam itu, yang pakai baju hitam, bawa golok, kumisnya tebal. Tetap dia, si anak kecil itu ngomong, Mang, ada apa, Mang, kok saya ditangkap begini? Udah, kamu mata-mata, kamu orang bule,
kamu pasti mata-mata. Mang, enggak mang, nggak tahu apa itu mata-mata mang. Udah kamu jangan banyak ngomong. Itu si anak kecil itu dibawa terus sampai ditarik-tarik, sampai digusur-gusur gitu. Ya, si anak kecil itu ampun-ampunan, nggak ada ampun, nggak ada apa, malah si anak kecil itu ditendangin pakai sepatu. Itu si anak kecil itu ditendangin sama orang yang pakai seragam hitam-hitam itu, bawa berdiri juga. Itu ya si anak tuh acuh aja ditendangin, nggak punya rasa sakit atau apa, enggak tuh, jalan aja ditarik-tarik. Udah ditarik lama kelamaan dibawa ke suatu gubuk. Di situ, di satu gubuk, di situ banyak orang yang pakai baju hitam, bawa senjata gitu tuh. Terus yang nangkep tadi si anak kecil itu laporan sama komandannya. Komandan, lapor saya, ini saya dapat mata-mata ini si Sinyo. Itu sih yang tadi dipanggil komandan tuh langsung berdiri ngeliatin, sama si anak kecil itu ngeliatin, melotot malah. Si komandan itu nanya, "Hei bule, kamu benar mata-mata?" "Gak tahu mang, mata-mata tuh apa mang? Kamu tujuannya mau kemana? Di sini kan lagi genting, lagi gawat, lagi darurat. Kenapa kamu ada di sini?" "Enggak mang, saya tuh nggak tahu masalah darurat, masalah genting, masalah gawat, saya nggak tahu mang," kata si anak kecil itu. Itu jadi si orang-orang yang pakai baju hitam itu nggak tahu menau, nggak ada alasan apa. Itu si anak kecil tuh diikat di tiang, diikat tangan itu ke belakang. Jadi si anak kecil itu diinterogasi, ditanyain, "Kamu mata-mata, kamu orang mana, anak siapa?" Itu si anak kecil itu tetap dia nggak nyautin namanya siapa, orang mananya, enggak. Dia tetap bungkam 1000 bahasa. Itu yang namanya cambukan itu. Yang namanya cambukan itu si anak kecil sama orang yang pakai baju hitam itu. Ya kakinya, ya badannya, ya tangannya, semua, malah sampai mukanya juga itu disiksa. Dicambuk sama orang-orang itu. Yang ini udah capek ganti lagi kan. Itu "Kamu," katanya tuh, kata orang itu tuh, "kamu punya ilmu apa? Kok kamu disiksa begini begitu, kamu gak ada bekas-bekas, kamu orang sakti?" "Enggak mang, saya nggak tahu sakti itu apa mang." Jadi si anak kecil itu begitu, disiksa terus, dicambukin, di apa, sampai wah ya anak kecil itu sampai benar-benar disiksa sama orang yang baju hitam itu tuh, disiksa, ditonjokin, di gimana, malah sampai digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu namanya anak kecil itu selalu tikin kuat fisiknya tuh, nggak ada darah setetes pun keluar dari tubuhnya tuh, nggak ada. Itu tuh komandannya tuh langsung bangun, terus ngomong sama anak buahnya, turunin terus anak yang tadi digantung tuh turunin, dilepas talinya, dilepas. Terus si komandannya nanya, "Kamu sebenarnya orang mana, mau kemana, tujuannya apa?" "Mang, saya tuh nggak punya tujuan apa-apa, saya nggak tahu yang namanya ini, yang namanya itu, saya nggak tahu mang. Saya tuh berjalan sejalan-jalannya tuh udah tahu, saya udah berapa bulan, udah berapa minggu, udah berapa tahun, saya nggak tahu. Saya keluar dari rumah tuh mang waktu saya rambutnya pendek, sekarang udah rambut saya udah panjang mang, saya udah nggak tahu." "Kamu bule itu turunan Belanda bukan?" "Ya menurut mang aja gimana mang?" Jadi si komandan itu ngeliatin aja sama sana. Terus dia suruh duduk. "Udah kamu sini duduk." Terus si anak kecil itu suruh duduk di bangku. Terus ditanya, dikasih minum. "Kamu haus?" "Iya mang haus." "Kamu mau makan?" "Iya mang makan." Dikasih ubi bakar 2 biji sama si komandan itu. Kayaknya komandan gitu, kayaknya. Masalahnya orang itu sangat disegani sama orang-orang di situ tuh, sangat disegani.
Tahu berapa hari si anak kecil itu di gubuk itu tuh selalu, sebenarnya tuh kamu tuh mau kemana? Mang, saya tuh nggak tahu mau kemananya Mang. Dulu waktu saya belajar ngaji di kampung saya tuh, terus guru saya tuh tangannya begini orang sakit pada sembuh. Jadi itu saya pengen begitu. Terus sama guru saya tuh saya suruh keliling dunia, keliling jagat. Maksud tujuannya saya juga kurang ngerti. Itu si komandan tuh senyum. Jadi kamu maksudnya mau cari ilmu? Ya mungkin juga Mang, saya nggak tahu. Ya udah sekarang begini, kalau bener kamu bukan mata-mata, udah sekarang kamu udah pergi aja. Terus si komandan tuh sebelumnya nyuruh pergi itu dia nanya lagi sama si anak kecil, kamu udah pernah belajar di mana? Kamu udah kebal begitu, udah digini, udah digitu, nggak nangis, nggak teriak, nggak apa? Itu kamu punya ilmu apa? Mang, saya nggak tahu punya ilmu apa saya nggak tahu Mang, saya nggak pernah belajar ilmu, saya cuma jalan-jalan aja, cuma keliling-keliling aja, keluar hutan masuk hutan, keluar kampung masuk kampung Mang, jadi saya tuh nggak pernah belajar. Kamu suka sholat? Iya Mang, saya suka sholat, kata si anak kecil itu. Jadi kamu orang muslim? Ya insya Allah Mang, saya muslim. Ya udah sekarang begini, kamu nggak punya tujuan apa-apa udah sekarang kamu pulang aja sana. Pulang kamu ya, jangan keliling-keliling keruyan nggak keruan. Ya Mang, tapi saya kampungnya arahnya di mana atau sebelah mananya Mang, saya nggak tahu Mang. Udah nggak tahu. Emang kalau di sini namanya kampung apa Mang? Kampung. Udah kamu nggak usah ini, udah sekarang kamu pergi. Itu si anak tuh langsung sama komandan yang baju hitam itu, kalau kita sebut sekarang si gerombolan aja ya, sekarang kita sebut gerombolan aja. Di si gerombolan itu sama si gerombolan itu suruh pulang, suruh jalan. Itu si anak tuh jalan, bukannya ke kota atau kemana, itu langsung naik lagi ke atas gunung, jalan terus naik ke gunung tuh. Itu badannya ya udah disiksa, udah dicambukin, udah diapa sama orang gerombolan itu, nggak ada bekasnya, nggak berdarah, nggak apa, malah kayaknya si anak kecil itu kayaknya nggak punya rasa sakit atau gimana, nggak ada. Jalan terus udah jalan semakin tinggi, udah agak tinggian di situ ada air terjun. Terus lagi duduk di situ langsung cuci muka, minum air mentah, air terjun itu, udah minum, mikirin kalau kata si anak kecil itu satu dosa-dosa apa, satu malam mimpi apa, kok saya sampai disiksa orang, kata si anak kecil itu. Kok saya digebugin orang, apakah saya ini salah habis nyolong atau habis apa, kok orang-orang sama satu kok begitu. Ya Allah, kata si anak kecil, ya Allah, kalau benar saya ada kesalahan, saya mohon maaf, minta ampun ya Allah. Udah ngegerutu begitu, si anak kecil tuh nengok kanan nengok kiri, pas ngelihat ke atas langsung jalan. Itu yang namanya gembolan tuh diberapiin lagi, dibersihin, langsung dibawa ke atas. Ya perjalanan dari air terjun itu ke atas tuh, ini air terjun yang kedua, bukan yang air terjun yang tadi, bukan, ini lain lagi di situ. Kalau tadi si air terjun waktu sholat air terjunnya tinggi, kalau ini sih enggak tinggi. Lagi jalan terus semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi. Udah tahu perjalanan udah berapa jam nggak tahu. Di situ ada batu, di situ tuh ada batu lempar, kata orang Sunda sih. Langsung duduk di situ anak kecil tuh, duduk merenung.
kok ini tempat apa, ini gunung-gunung apa, kok saya udah nyampe ke sini, udah berapa tahun, berapa bulan saya keliling-keliling sini. Dulu waktu saya dari rumah tuh rambut saya masih pendek, sekarang udah panjang. Lagi merenung-merenung begitu, gak taunya dari arah belakang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus si anak kecil itu nengok ke belakang. Oh kakek, iya kamu lagi apa di sini? Enggak, kayak saya tuh habis dari bawah sama orang-orang yang pakai baju hitam itu, satu disiksa, kayak apa saya udah salah atau nyolong apa atau kesalahan apa satu. Perasaan saya kayak saya nggak punya salah, kayak kok orang-orang kok tega amat, tega banget sama saya, kok sampai nyiksa-nyiksa begitu, mukulin, nonjokin segala macam. Itu si kakek tuh senyum, terus nanya lagi si kakek tuh, kamu waktu dipukulin sakit enggak? Tapi alhamdulillah kayak nggak berasa sakit, nggak apa. Kata si kakek, alhamdulillah itu kamu udah dilindungi sama Allah, makanya kamu harus benar, taat, patuh sama perintah Allah. Iya kek, insya Allah. Kakek mau kemana? Enggak, kakek sih mau ke sana. Kamu mau ikut enggak? Kemana kek? Ya udah ke sana. Kemana kek? Udah nanti juga kamu tahu. Tapi kek yang jelas dulu, ngajak tuh kemananya harus jelas. Asal ngajak aja, nanti saya kayak orang-orang tadi yang baju hitam, kata saya disiksa lagi, kata si anak kecil itu. Kata si kakek, ya nggak bakalan lah, saya nggak bakalan nyiksa, ngapain nyiksa anak orang. Kamu mau ikut nggak? Mau kemana kek? Itu si kakek langsung jawab, udah sekarang kamu mau ikut nggak? Kalau mau, kalau enggak. Tapi kek yang jelas maunya ikut kemana kek? Ya udah kamu mau ikut enggak? Itu tuh di situ tuh dia bukit tuh, di situ gak ada pohon-pohonan satu pun, gak ada di situ tuh. Cuma di situ banyak batu besar di situ tuh. Ya di Bukit Gundul lah, kita ceritanya Bukit Gundul. Kata si kakek, sinyo di sini sebenarnya ada negara di sini sebenarnya. Wah kakek sok ngaco aja kek, itu kan boro-boro negara kek, kampung aja, gubuk aja gak ada kok. Di sini gak ada negara, aneh kakek mimpi tengah siang bolong. Kamu dikasih tahu sama orang tua nggak percaya. Udah kamu ke sini tangannya. Mau ikut nggak? Kakek aja udah bohong, di sini ada kerajaan, ada keraton. Wah ngaco aja kek. Enggak, kamu mau ikut aja, kalau mau ikut ayo. Jadi si anak kecil itu penasaran. Pas dipegang tangannya, bener kelihatan di situ ada istana megah. Malah di situ banyak kampung, di situ tuh ada kampung di situ, bener-bener kampung rame di situ bener. Tapi anehnya tuh di situ rumahnya nggak ada yang bagus, nggak ada, semuanya pada gubuk. Atapnya tuh pakai alang-alang. Itu semua di situ penduduknya rumahnya nggak ada yang bagus, nggak ada. Ada yang pakai papan sekelilingnya, terus ada pakai bambu. Itu di situ semuanya nggak ada yang bagus. Kata si kakek, tuh kelihatan nggak di sini ada kampung? Oh iya kek, aneh. Kakek bisa sulap ya kek? Sulap. Jadi sekarang kamu percaya di sini ada keraton? Oh iya kek. Mau ikut nggak ke sana? Kek saya takut kek. Udah nggak usah takut, sama kakek aja, sana ayo. Jadi si anak kecil itu, pendek ceritanya, dia ngikut langsung jalan.
Itu yang namanya sejalan-jalan, banyak orang-orang sama si kakek itu pada hormat. Semua dari pertama masuk ke perkampungan, semua perjalanan itu semua orang pada hormat sama si kakek itu, hormat terus pada nyapa inilah itulah. Kurang lebih perjalanan setengah jam, pas sebelah kiri itu di situ ada ini, ada pasar di situ, pasar tradisional. Di situ tuh ada pasar rame di situ, pasar banyak orang-orang yang pada belanja, beli cabe, beli terong, beli daging, beli apa segala macam, banyak di situ yang jualan pakaian, jualan apa banyak di situ tuh. Terus si anak kecil itu nanya, "Kek, di sini ada pasar juga ya, Kek?" Ya emang tuh di situ tuh ada pasar. Ini kalau pasar, kalau biasanya bubar pasar jam berapa, Kek? Kalau di sini pasar tuh nanti sore tutupnya. Tuh banyak orang-orang lagi belanja. Iya, Kek. Kamu lapar nggak? Enggak, Kek. Saya tadi sama orang yang baju hitam tadi yang habis nyiksa saya dikasih makan. Oh begitu. Ya udah kita lanjut. Itu sih kakek sama si anak kecil itu jalan. Itu sejalan-jalan orang pada hormat sama si kakek tuh. Hormat, benar-benar hormat. Sangat dihormati, sangat disegani itu orang tuh. Pondok Cerita udah nyampe ke pintu gerbang. Terus si kakek itu ditanya sama prajurit penjaga gerbang, "Kakek mau kemana?" Kasih tahu sama Prabu, sama Raja, bilangin saya datang, ada keperluan. Oh iya, Kek. Terus si prajurit itu nanya lagi, "Kalau ini siapa, Kek?" "Anaknya?" "Bukan. Ini nemu dari jalan, lagi duduk di batu." Si prajurit yang itu pada ngeliatin aja. Itu si anak kecil itu nggak lepas dari tangannya si kakek, itu nggak lepas, selalu dipegangin. Jalan, udah nyampe ke gerbang kedua. Gerbang kedua langsung, "Kakek kesini dengan siapa?" "Ini dengan anaknya nih." "Kok ini lain, Kakek? Bukannya ini?" "Iya, ini emang ini anaknya lain." Udah bilangin sama Raja, "Saya mau menghadap." Ya langsung. Itu si prajurit itu langsung. Udah nyampe ke keraton, dia balik lagi. "Kakek silahkan masuk." Udah gitu jalan, si kakek itu semuanya yang namanya prajurit di situ semua pada menghargai, menghormati sama si kakek itu, menghormati. Pendek cerita udah nyampe di depannya Raja. Si kakek itu sembah gitu ya, kakek ya biasa. Ya seperti orang menghadap raja gimana, nyembah. Terus si kakek ngomong sama si anak kecil, "Kamu nyembah. Kenapa, Kek? Nyembah kamu nih kayak kakek begini." "Kek, saya nggak mau nyembah selain Allah. Saya nggak mau asal-asalan nyembah. Yang saya sembah itu hanya satu, Allah Ta'ala." "Iya, pokoknya nyembah kamu." "Nggak mau, Kek, nggak mau." Itu raja tuh lagi duduk tuh ngeliatin, perhatikan terus si anak tuh memperhatikan. Itu si anak kecil itu ditarik-tarik suruh nyembah. "Kek, saya nggak mau nyembah, saya nggak mau. Biarpun saya digebugin, mendingan digebugin, saya harus nyembah raja. Saya nggak mau," kata si anak kecil itu. "Kamu nggak boleh begitu. Di sini umumnya yang namanya rakyat sama raja harus nyembah. Pokoknya, Kek," kata si anak kecil itu, "pokoknya saya nggak mau nyembah selain Allah." Terus raja tuh udah nggak usah, nggak apa-apa, udah biarin. Malumlah masih anak kecil, masih bayi itu. Baru si kakek menyadari. Terus si kakek ditanya sama raja, "Kamu ada keperluan apa kesini?" "Nyembah lagi." "Iya Prabu, saya tuh kesini ada keperluan." "Keperluan apa?"
Itu orang pendaki gunung di sini di bawah itu. Ada yang hilang 2 orang. Itu si raja itu senyum raja tuh. Senyum juga memperhatikan si anak kecil itu. Si anak kecil ditatap terus perhatiin sama si raja. Jadi kalau matanya sih memperhatikan anak kecil. Jadi si kakek ngobrol begini begitu tuh kurang diperhatikan, jadi memperhatikan anak kecil. Gimana raja nih, saya barangkali orang yang 2 tadi mungkin nyampe ke sini atau gimana. Itu si raja tuh senyum lagi. Emang kata raja tuh, emang ada manusia 2 orang di sini, malah ada di penjara di belakang. Itu raja, itu permasalahannya apa? Kok orang sampai ditangkap, sampai di penjara, sampai dibelok, sampai begitu? Kenapa sejarahnya? Kok sampai? Pikir aja sama kamu. Itu anak di sini gak ada tata kramanya, gak ada sopan santunnya, bahasanya kotor, kelakuannya gak bener, teriak-teriak. Apa benar di tempat yang lain bisa begitu? Kan itu gak benar. Makanya itu anak itu ditangkap, dia ada terus diberokan di penjara. Jadi maksudnya kamu kesini mau apa? Mau apa kamu sini? Ya raja satu maksudnya mau jemput anak itu. Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu anaknya kelakuannya tuh udah gak sopan, nggak pantas untuk dilepas lagi. Makanya kamu udah jangan ngurusin anak itu. Itu si raja tuh langsung dia manggil sama anak kecil, kamu anak kecil sini, sini. Oh saya raja, ya. Itu si anak kecil tuh dipanggil terus langsung duduk. Udah kamu duduk di sini ya, kata raja tuh. Kamu mau kemana? Kata raja tuh. Gak tahu raja. Saya cuma senang aja jalan-jalan ke sana ke sini. Lewat gunung, lewat hutan, lewat kali, lewat laut, udah kemana aja, wah nggak tahu. Dulu tuh waktu saya pergi dari rumah tuh raja, saya tuh rambutnya masih pendek, kata si anak kecil itu. Sekarang saya udah rambutnya panjang segini. Oh begitu. Jadi maksud kamu cari apa? Nggak tahu raja. Nggak tahu yang apa yang saya cari-cari itu nggak tahu yang saya tuh nyari apa. Itu si raja ketawanya enak banget. Contohin ya. Wah, kamu lucu. Kamu ini keluar dari rumah pergi begini dari kampung kamu itu suruh siapa? Ya raja, saya tuh waktu di kampung saya kan belajar ngaji raja. Pas lagi belajar ngaji, datang ada orang sakit. Ada orang sakit tuh minta tolong sama Pak Kiai, sama Pak Ustadz, bukan Pak Kiai, Pak Ustadz. Terus Pak Ustadznya tuh tangannya tuh begini saja, aneh. Itu sakitnya tuh parah, gini. Langsung sembuh, langsung duduk. Terus saya nanya sama Ustadz itu, Pak Ustadz, saya pengen bisa begitu, bisa? Kata Ustadz itu bisa beginian kamu, malah bisa lebih dari saya, kata Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz? Saya mau, kata si anak kecil. Tapi kamu harus mengembara dulu, keliling-keliling ke hutan, ke gunung, ke laut, ke kali, kemana. Gitu, kamu harus begitu, nanti kamu bisa. Itu ketawanya raja, enaknya ampun, bener-bener. Abang Ladu, bocah dasar orok, sama orang digituin kamu mau-maunya.
Aduh, bener-bener itu yang namanya Ustadz nggak. Memang tempat rajanya di mana? Kalau kamu pengen tahu, tuh di sini nih, di pelataran ini, di sini ada keraton. Yaitu di sini tuh ada keraton, kerajaan makhluk halus. Kerajaan makhluk halus gimana kek? Ya di sini keratonnya di sini. Kalau kerajaannya kerajaan apa kek? Udah nggak usah kamu tahu. Kamu mau ikut nggak ke sana? Ngapain kek ke sana? Kan di situ nggak ada kerajaan, kayak nggak ada keraton, kayak itu kan kosong, kayak nggak ada pohon-pohonan, boro-boro keraton pohon aja nggak ada. Iya, nanti juga kamu kalau udah nyampe ke sana pasti kelihatan. Ah, kayak yang bener aja, kayak ih, coba kamu ikut ya, kakek mau ke sana, kayak oh gimana ya, kayak saya takut, kayak kata si anak kecil itu. Udah nggak usah takut-takut, sama kakek ke sana, ayo. Nggak kayak ayo mau ikut sih, nggak kayak dipaksa-paksa si anak kecil itu akhirnya ikut jalan aja. Emang begitu dipegang tangannya sama si kakek tuh, si anak kecil itu di situ kelihatan ada keraton di situ tuh, keraton kerajaan di situ tuh. Wah, kerajaannya mewah di situ, kerajaan mewah. Itu si anak kecil itu dipegang sama si kakek tuh, pas di situ banyak penduduknya, di situ tuh banyak, ada kampung, tapi di kampung itu rumahnya tuh pada gubuk semua, gak ada yang gedong, gak ada yang apa, gak ada yang mewah, gubuk semua. Jadi atapnya tuh pakai alang-alang, pakai bilik bambu, itu semua jalan aja terus. Lama-lama udah nyampe ke sana tuh. Kita udah nyampe ya sini tuh, kamu nanti sama kakek mau dibawa ke sana, kamu bawa masuk ya ke keraton. Mau apa kek? Udah kamu mau ikut lah, hayu. Itu sih, terus begitu jalan di situ ada prajurit dua di gerbang, ditanya, Mbah, ini siapa Mbah? Kata si Mbah itu, dia nanya, jawab, ini cucu saya, kata si Mbah tuh. Kok Mbah, cucunya lain? Iya, emang ini cucu saya, kata si Mbah tuh. Jalan terus lagi, udah ke gerbang kedua, udah ke gerbang ketiga, keempat, kelima, terus terakhir nyampe. Di situ ada penjaga di tangga tuh. Terus si prajurit yang di tangga itu nyembah sama si Mbah itu. Prajurit, tolong kasih tahu sama raja saya datang sama ini anak kecil ini. Itu si prajurit itu lari ke dalam, udah lari langsung balik lagi dipersilakan masuk tuh si Mbah sama si anak kecil itu mau. Itu raja tuh ngeliatin aja saya sama anak kecil itu, ngeliatin terus nanya, ini kamu kesini sama siapa? Itu anak siapa? Ya Raja, ini cucu saya Raja, ini jadi bukan cucu asli, ini tadi ketemu di jalan, hidupnya sebatang kara, makanya saya, kata si kakek ini, dianggap apa saya tuh ini cucu saya Raja. Oh kamu bagus ya, punya pikiran bagus, kamu orang anak gak kenal gak apa dianggap cucu. Gimana kalau pengkhianat? Gak mungkin Raja, gak mungkin anak sekecil ini bisa hianat. Ya udah terserah kamu. Terus si Raja nanya, hei kamu Sinyo, kamu mau apa kamu kesini? Gak tahu Raja, ini sama kakek ini saya diajak kesini, gak tahu. Kamu emang ketemu di mana? Di sana tuh di tempat yang di batu itu, yang di batu besar itu, di sono. Kamu di sana lagi apa? Lagi duduk aja Raja. Saya kemarin ngeliat ada orang dibawa-bawa sama ditarik-tarik sama orang berkuda. Jadi saya tuh ikutin jejaknya. Pas nyampe gak ada kampung, gak ada, ya kudanya itu hilang. Itu yang namanya Raja ketawanya, wah ha ha ha.
enak bah, enak bener tuh raja. Haha. Oh berarti kamu bisa lihat ya, ada prajurit-prajurit dari sini, kamu bisa melihat. Itu kamu belajar dari mana bisa ngelihat begituan? Nggak tahu raja, kalau saya nggak pernah belajar. Cuma ada orang yang setiap ketemu dikasih pegang kepala, pegang tangan. Jadi setiap ketemu orang begitu raja. Oh kamu begitu, iya. Benar, kamu berarti bagus, punya jiwa bagus, kamu punya jiwa satria bagus kamu ya. Ya udah, kamu gimana, mau makan apa mau tidur di sini? Gak tahu raja nih kakek. Jadi si raja itu nanya sama si orang itu tuh, kamu ada keperluan apa datang ke sini? Ada maksud apa? Kata si kakek itu, raja, saya mau laporan. Laporan apa kamu? Iya, di bawah ada orang ya seperti pendaki-pendaki gunung, orang-orang yang pada main di sini banyak yang hilang. Udah berapa hari nggak ketemu-temu, dicari-cari ke sana ke sini. Ada 2 orang ya yang hilang tuh. Terus dia datang ke rumah minta bantu, nyuruh nyariin. Makanya saya tuh kesini, kata si kakek, kayak kesini tuh mau nanya, kesini ada orang ya kesini yang datang. Itu si raja senyum. Emang ada kemarin ada orang di sini yang kurang sopan, nggak sopan sama prajurit, dibawa tuh, ada di penjara tuh, di sel, ada di sel di situ. Oh raja, tolong nih orang itu mau dibawa. Gimana raja, tolong, kasihan sama keluarganya pada nyari-nyari ada itu. Ya boleh aja bawa, tapi kamu harus tanggung jawab. Iya raja, kata si kakek, iya saya tanggung jawab. Itu orang yang 2 pemuda itu tuh langsung dikeluarin dari gobagan, dari sel penjara, langsung sama prajurit dibawa, udah dibawa gitu. Terus si pemuda itu dikasih tahu, kamu kalau main ke tempat orang, kamu harus sopan, tata krama pakai, jangan asal-asalan. Kamu gimana nggak sopan, buang sampah sembarangan, kencing sembarangan, tuh akhirnya kan kamu kena hukuman begitu. Ya raja, kata anak muda itu berdua, ya raja, tolong saya minta maaf, maklum satu nggak tahu di sini ada kerajaan, kelihatan nomor 1 di sini hanya sekedar bukit. Kata raja tuh, kamu jangan melihat bukitnya, kamu harus menghargai, harus sopan cara tempat ya begitu. Jangan dianggap nggak ada penghuninya, banyak penghuninya di sini. Biarpun di tempat itu di alam kelihatan sama kamu di situ, itu ada penghuninya. Jadi jangan asal-asalan kencing, asal-asalan buang sampah sembarangan, teriak-teriak segala macam, nggak sopan. Ya maaf raja, saya nggak sampai pikir. Ya dikarenakan kamu punya sifat sombong, takabur. Nih kayak anak kecil ini, sopan, santun, ramah tamah. Tuh sama si kakek dibawa ke sini secara baik-baik. Oh iya raja, maaf. Ya udah sekarang kamu pulang aja sono. Tapi si anak kecil tuh dipanggil, sini kamu sinyal. Ya raja, ada apa? Itu si anak kecil tuh mendekat. Ada apa raja? Kamu sini ya. Kamu mau nggak? Mau apa raja? Dikasih kenang-kenangan sama saya, kata raja. Kenang-kenangan apa raja? Ya udah, kamu duduk di sini, duduk. Itu si kepalanya si anak kecil itu, kepalanya tuh dipegang begini, dipegang kepalanya tuh si anak kecil itu. Ada berasa si anak kecil itu di kepala itu ada berasa anget masuk ke tubuhnya, ke kepala itu masuk terus. Udah terus begitu, udah lama terus masuk. Udah kelamaan ya udah, kamu sinyo sekarang mau pulang aja sana ya. Kamu kelakuan yang benar ya, jangan kayak orang-orang ini ya, sopan, sombong, takabur. Kamu jangan ya, nggak boleh ya.
ya Raja terima kasih. Itu si anak kecil itu malah cium tangan sama cium tangan, salaman gitu. Terus tadinya masuknya berdua, jadi pulangnya sekarang berempat. Pas udah keluar dari perbatasan antara keraton itu dengan yang di bekas tadi duduk si anak kecil itu robah lagi jadi alam kosong, jadi perbukitan kosong tanpa pohonan. Turun udah nyampe begitu, nggak taunya si anak yang dua itu ketemu badannya tuh raganya tuh di bawah batu, ada di bawah batu, kejepit batu dua, udah meninggal si anak yang dua itu. Jadi ketinggian batu dua, anak tuh udah meninggal dua. Jadi yang di tadi itu sama bangsa raja itu dibawa ke alam kerajaan itu. Ya dibilang aja sekarang sih ya alam siluman lah gitu ya. Kalau dulu kan nggak tahu alam apa yang nggak tahu, sekarang alam siluman, alam gaib gitu ya. Udah gitu sih baru ketemu. Terus si kakek sama si anak kecil itu dia langsung turun ke bawah. Di situ bener ada jasad anak muda dua tergeletak tapi udah meninggal. Situ langsung si kakek itu langsung sama anak kecil dua tuh langsung naik ke atas. Di situ banyak petugas yang pencari masyarakat kasih tahu laporan tuh di bawah ada yang meninggal dua. Langsung turun petugas, diambil bawa ke atas. Dibawa ke atas, ribut. Di satu udah ketemu, udah jadi jenazah yang meninggal. Bawa terus sampai keluarganya juga kebetulan udah dikasih tahu, udah pada datang. Pas udah ketemu jasanya begitu, udah nyampe ke bawah, itu keluarganya pada nangis di situ, pada nangis anaknya tuh meninggal di Gunung Merapi. Itulah cerita saya, lanjutannya cucu Tuan Tanah. Mudah-mudahan Anda yang membuka channel ini, channel CKJ, mudah-mudahan terhibur. Yang jeleknya buang, yang bagusnya ambil. Ikutilah jejak-jejaknya anak kecil itu, jangan sampai sombong, takabur, adiguna. Jangan mentang-mentang orang kaya, jangan mentang-mentang orang miskin, jangan. Di suatu daerah di mana-mana aja pasti ada penghuninya. Ada penghuninya, entah makhluk halus, entah makhluk gaib atau makhluk apa, itu pasti ada. Ya para sobat CKJ semua, itulah tadi cerita tentang kisah cucu Tuan Tanah part 11. Dukung terus kami supaya Ki Jamrong bisa terus menceritakan tentang kisah-kisah horor lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang kisah-kisah terbaru dari Ki Jamrong. Bagi kalian yang mempunyai keluhan makhluk gaib, bisa langsung ditanyakan atau berkonsultasi langsung dengan Ki Jamrong melalui WA. Nomor WA Ki Jamrong sudah ada di kolom deskripsi. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jamrong. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.